Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat kita berjumpa kembali dalam renungan pada pagi hari ini. Kita bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan baik dan Tuhan selalu menggirangkan hati kita, membuat kita bersuka cita, penuh damai sejahtera di tengah segala keadaan. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa Surgawi, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Allah kami yang berkuasa, yang sanggup melakukan segalanya, yang selalu melimpahi kami dengan sukacita. Terima kasih untuk hari baru ini, kembali kami ada karena anugerah-Mu. Kami percaya Tuhan menyediakan hal-hal terbaik buat kami. Saat ini kami mau mendengarkan sabda firman-Mu. Urapilah kami Tuhan supaya kami mengerti dan mentaati setiap kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara yang dikasih Tuhan, ayat firman Tuhan saat ini terdapat dalam 1 Raja-Raja 11 ayat 4-6. Tertulis demikian. Sebab pada waktu Salomo sudah tua, istri-istrinya itu mencondongkan hatinya kepada allah-allah lain, sehingga ia tidak dengan sepenuh hati berpaut kepada Tuhan Allahnya, seperti Daud ayahnya. Demikianlah Salomo mengikuti Asitoret, dewi orang Sidon, dan mengikuti Milkom, dewa kejijikan sembahan orang Amon. Dan Salomo melakukan apa yang jahat di mata Tuhan, dan ia tidak dengan sepenuh hati mengikuti Tuhan, seperti Daud ayahnya. Saudara yang dikasihi Tuhan, setiap tokoh yang tertulis dalam Alkitab memberikan pelajaran buat kita tentang bagaimana seharusnya kita hidup. Dari kesalahan mereka sekalipun, kita dapat belajar agar hidup kita yang kita jalani berkenan dan menyenangkan hati Tuhan. Salomo adalah salah satu tokoh yang terkenal. Dia adalah Raja Israel yang ketiga setelah Saul dan Daud. Salomo bukanlah seorang nabi, melainkan seorang raja. Dan dari sejak awal kepemimpinannya, Tuhan sudah memberikan perkenanan dan keistimewaan kepadanya, yaitu hikmat, sebagaimana yang ia minta kepada Tuhan untuk dapat memerintah Israel dengan bijaksana. Salomo menjadi raja yang disegani, dihormati dan sangat diberkati Tuhan. Semasa pemerintahannya ada kedamaian dan keamanan. Namun sayangnya saudara, di tengah kehidupan yang penuh dengan berkat dan karunia Tuhan itu, Salomo melakukan beberapa kesalahan yang pada akhir hidupnya membuat Tuhan didukakan. Dari berbagai kesalahan Raja Salomo, ada 5 kesalahan yang menjadi pembelajaran buat kita. Yang pertama, Salomo memiliki banyak istri. Salomo tidak dapat dijadikan teladan dalam berumah tangga. Jangan mengira bahwa Tuhan merancangkan rumah tangga yang poligami atau poliandri. Meskipun tidak secara eksplisit dinyatakan bahwa Tuhan tidak suka, tapi keputusan Salomo untuk memiliki banyak istri dan bahkan memiliki banyak gundik tidaklah sesuai dengan nilai-nilai kehendak Tuhan, tidak sesuai dengan buah roh. Salomo gagal dalam penguasaan diri dan hawa nafsunya. Kesalahan yang kedua adalah berusaha menyenangkan manusia. Salomo menjadi seorang people pleaser atau berusaha untuk menyenangkan manusia lebih daripada menyenangkan Tuhan. Tidak heran Salomo terseret kepada penyembahan berhala karena ingin menyenangkan hati para istrinya. Kesalahan ketiga adalah kompromi dengan dosa. Sejalan dengan sikap berusaha menyenangkan hati manusia, akan muncul sikap kompromi dengan dosa. Inilah yang terjadi pada Salomo. Ia mulai jatuh dalam dosa, dan dosa. Kesalahan yang keempat adalah Salomo meskipun memiliki hikmat dari Tuhan, tapi dia tidak mempraktekkan hikmat itu untuk dirinya sendiri. Salomo raja yang penuh hikmat, tidak dapat disangkal, tidak dapat dipungkiri. Tapi sayang, dia tidak menggunakan hikmat itu untuk dirinya. Dia hanya memakai hikmat itu untuk orang lain. Sangat disayangkan, saudara.
Hal yang kelima, kesalahan Salomo adalah tidak setia kepada Tuhan. Dalam ayat ini kita perhatikan bahwa di masa tuanya, nyata bahwa Salomo tidak setia. Kesetiaan memang akan selalu diuji seiring dengan waktu. Bukan garis start saja yang penting, tapi garis finish juga sangat menentukan. Jangan sampai kita setia dan berapi-api di awal, tapi menjadi tidak bersemangat dan tidak setia di akhir hidup kita. Saudara yang dikasih Tuhan, biarlah kesalahan Raja Salomo ini kita jadikan pelajaran yang berharga, agar kita hidup benar seturut dengan kehendak Tuhan, supaya kita menyenangkan hati Tuhan dan didapatinya setia sampai akhir hidup kita. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mengucap syukur Bapa. Kembali kami diajar, dibentuk, diingatkan untuk menjadi pelaku-pelaku firman, untuk mengasihi Tuhan dengan sungguh hati, bukan setengah hati, menjadi pribadi yang menyenangkan hati Tuhan, lebih daripada usaha kami menyenangkan hati manusia. Tolong kami Tuhan supaya kami tidak kompromi dengan dosa-dosa, dan kami menghargai hikmat dari Tuhan yang Tuhan berikan melalui Roh Kudus-Mu. Kuatkan hati kami Tuhan untuk selalu setia kepadamu dalam segala keadaan, setia dan senantiasa percaya, beriman sampai akhir. Terima kasih untuk firman-Mu Tuhan. Pimpinlah kami di sepanjang hari ini dalam segala tugas aktivitas kami. Jadikan kami pemenang-pemenang, berhasil dalam segala perkara, dan kehidupan kami menjadi berkat, serta mempermuliakan nama Tuhan. Kami berdoa mohon lawatan Tuhan, yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan, yang susah dihiburkan, yang terikat dengan dosa dan terbelenggu kuasa iblis dilepaskan dan diberi kemenangan, dan yang sedang dalam pergumulan persoalan, Tuhan berikan jalan keluar. Kami percaya kami alami pertolongan dan mujizat Tuhan di hidup kami. Terima kasih Bapa, hanya dalam nama-Mu yang kudus, nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Mari sama-sama kita berdoa, doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan, dan kuasa dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Berkat anugerah dari Bapa Surgawi, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, menyertai kita semua, sekarang ini dan sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali, dan bahkan sampai selama-lamanya. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya firman Tuhan menjadi berkat dan kekuatan buat saudara semua, dan Roh Kudus akan menolong saudara untuk lebih lagi memahami kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.